Salam jumpa pemirsa, kembali lagi di program acara L2 Show, program yang sangat menginspirasi dan juga mengedukasi. Di zaman sekarang ini, masyarakat sudah bisa mengekspresikan perasaan dan mengemukakan pendapat mereka melalui media sosial. Namun yang perlu diingat adalah adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana masyarakat tidak bisa mengekspresikan dan mengemukakan pendapat mereka dengan sebebas mereka. Namun sebaik apapun undang-undang ITE yang telah dibuat oleh pemerintah ini, belum tentu juga bisa berpengaruh oleh masyarakat tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Nah, kami akan mengulas bersama saya, Rona sebagai co-host, dan juga salah satu pemantik kita yang sangat trendy, yaitu Bapak Leles Sudarmanto. Selamat siang pemirsa, salam jumpa di L2 Show. Pada kesempatan yang baik ini mari kita coba sebelum kita ngundang narasumber yang luar biasa, kita harus menyaksikan visualisasi pada kesempatan yang baik ini. Mari kita saksikan visualisasinya. Kini media sosial seakan tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari banyak orang. Banyak yang mengungkapkan rasa kesal, marah, sedih, atau senang melalui media sosial yang dapat menegangkan hati mereka. Akan tetapi tanpa disadari, ada banyak konsekuensi dari tindakan tersebut, bahkan sampai terjerat hukum pidana. Untuk itu, masyarakat pengguna media sosial atau medsos harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus hukum pidana UU ITE. Pemirsa yang luar biasa, pada hari ini kita mengundang narasumber yang luar biasa. Mau kita ajak bincang-bincang tentang undang-undang yang sedang bergejolak pada siang hari ini. Mari kita undang dengan beliau. Selamat siang Pak Dr. Patras M. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, ini orang hebat Indonesia, yaitu Dr. Patrasen. Ini adalah satu aktivis, pernah di ketua LBH, dan sekarang adalah orang yang terus bergelut untuk memperjuangkan kehidupan hukum. Oleh sebab itu, saya akan mencoba berdiskusi dengan beliau supaya untuk pencerahan masyarakat Indonesia, dengan adanya komitmen atau keadaannya statement Pak Jokowi pada tanggal 15 yang lalu tentang undang-undang, ada pasal-pasal karet, menurut masyarakat banyak yang mengomentari apakah ini masih relevan atau tidak. Mari kita bedah satu persatu dengan Bapak Dr. Patras M. Mudah-mudahan kita bisa puas untuk menyaksikan acara L2 Show pada kesempatan ini. Bapak, saya kira ini bisa dipahami dengan komitmen pemerintah yang terus bergejolak dan banyak pihak yang dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Ini kira-kira pasal-pasal apa yang bisa mempengaruhi gejolak masyarakat yang katanya tidak adil dan seterusnya. Bapak sebagai pakar hukum dan orang-orang yang memahami hukum, saya perlu pemahaman agar supaya masyarakat kita bisa cerdas untuk melaksanakan kehidupan dengan model IT yang sedang booming sekarang. Silakan Pak Patra. Terima kasih Pak Leles. Tentu saja ini merupakan kesempatan yang baik. Saya mau sampaikan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, ITE ini, itu awalnya memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 seperti Bapak sampaikan. Namun sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Jadi yang mau diubah lagi katanya ini, direncanakan ini sebenarnya perubahan kedua,
Nah, pertanyaannya, kalau kita bicara revisi, apa yang mau direvisi? Karena kalau kita gunakan istilah revisi, maka ada dua minimum alasan. Aturannya ada yang salah atau keliru, atau aturannya sudah tidak relevan. Makanya sebuah undang-undang itu direvisi, kan begitu. Jadi ada yang salah atau ada yang tidak relevan atau ada hal-hal yang baru mau diatur. Ya, jadi minimum hal-hal itu kalau kita bicara soal revisi undang-undang secara bahasa sehari-hari. Nah, kalau dibilang kontroversi, kalau dibilang multitafsir, ya, artinya bukan pada undang-undangnya yang masalah, tetapi yang menafsirkan. Mungkin pakai teorinya berbeda. Karena setiap undang-undang ya, itu pasti ada naskah, ada akademiknya. Ada yang namanya penjelasan kenapa rumusan pasal tersebut ya dirumuskan dalam pasal itu bunyinya sedemikian. Jadi kalau ditafsirkan berbeda dengan penafsiran si pembuat undang-undang, tentu bisa berbeda dia dalam praktik. Berbeda pula nanti penafsiran kepolisian, bisa berbeda juga penafsiran kejaksaan dalam melakukan penuntutan, dan bisa juga berbeda nanti majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karenanya, kebetulan saya Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, kemarin kita membuat satu press release yang disampaikan oleh Ketua Umum Bapak Dr. Junifer Dirsang. Peradi justru lebih mendorong adanya suatu pedoman dan interpretasi ya yang dibuat oleh masing-masing penegak hukum. Misalnya interpretasi Mahkamah Agung bisa dibuat dalam peraturan Mahkamah Agung. Interpretasi kejaksaan bisa dimuat dalam petunjuk dan pelaksana Kejaksaan Agung. Atau Kapolri bisa membuat peraturan Kapolri terkait dengan penafsiran pasal-pasal. Sehingga bisa dibuat jadi satu pedoman. Karena kalau nanti undang-undangnya pun ya ditafsir, diubah dan atau direvisi, tapi penafsirannya juga berbeda, ya tentu akan kesulitan lagi Pak Leles. Saya mau kasih contoh, ya. Untuk penafsiran yang pasal-pasal katanya kontroversial saja, sesama advokat saja nggak sama Pak. Iya. Ya, misalnya pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29, ya. Lalu pasal 36, pasal 40 ayat 2A dan 2B, pasal 45. Tapi yang kita kenal itu, yang banyak dipermasalahkan itu sebenarnya Pak Leles ada 3 pasal yang paling banyak. Apa? 27 ayat 1 tentang kesusilaan, 27 ayat 3 soal penghinaan dan pencemaran nama baik, dan 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Ya. Dari perspektif pengacara saja bisa 2 atau 3 penafsirannya. Sebagai contoh, ya, saya orang yang berpendapat misalnya pasal 27 ayat 3 penghinaan dan pencemaran nama baik, ya, boleh saja tetap dimasukkan. Kenapa? Karena itu hak asasi orang juga, nggak boleh dihina dan dicemarkan nama baiknya. Bukan saja saya yang ngomong, tapi putusan MK juga begitu. PUU 50 2008, putusan Mahkamah Konstitusi bilang, norma pasal 27 ayat 3, ya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Jadi kalau ada katanya, kita pasal 27 ayat 3 penghinaan itu kita hapus aja loh di dalam Undang-Undang ITE, baca dulu putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini maksudnya adalah
untuk mendudukkan persoalan itu sebagaimana proporsinya. Saya nggak mau dihina oleh Pak Leles. Demikian juga kalau Pak Leles menghina saya, boleh saya punya hak untuk melaporkan. Begitu loh Pak. Oke, saya kira luar biasa penjelasan Pak Dr. Zen ini. Pak Patra ini memang pantas sebagai orang hukum yang profesional. Oleh sebab itu, saya tadi masih mensikapi tentang undang-undang IT ini yang sudah dirubah tahun 2016 itu. Saya malah belum begitu paham ini. Coba yang mana ini Pak Patra? Undang-Undang nomor 9 tahun 2016 itu memasukkan satu aturan yang baik menurut saya Pak Leles. Apa? Ada rumusan pasal dalam instrumen hak asasi manusia namanya the right to be forgotten. Hak untuk dapat dihapus atau dilupakan kontennya itu. Ya. Itu ada di pasal 26 ayat 3. Jadi kalau saya dipermalukan, saya dihina, saya diinjak martabatnya lewat konten di media sosial, maka saya bisa lewat penetapan pengadilan minta penyelenggaranya itu menghapusnya. Itu yang disebut the right to be forgotten. Oke. Ya, karena sifatnya kalau elektronik ini itu bisa seumur hidup. Maka diatur dalam undang-undang kita dan ini progresif. Kenapa? Ini juga undang-undang semacam ini juga diatur di negara-negara Eropa Barat. Ya. Oke. Jadi kalau ada orang yang merasa tercemar gara-gara medsos, bisa diadukan nanti keputusannya, ya. Ternyata memang itu menghina dianya, orangnya, itu baru minta penetapan pengadilan. Patra, kau hapus itu. Kalau enggak, ya kan, ini penetapan pengadilannya. Begitu Pak Lele. Oke. Itu diatur di Undang-Undang 19 2016. Ya, berarti memang sudah ada perbaikan di pasal yang Bapak sebut tadi di tahun 2016. Oleh sebab itu, memang kalau wacana yang akan ditelorkan oleh pemerintah saat ini menurut Pak Zen perlu perbaikan antara kepastian-kepastian di tambahan peraturan di kepolisian atau kejaksaan, mungkin begitu ya Pak Zen ya. Oleh karena itu mari kita itu sikap dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia. Oke. Kenapa? Karena apapun di dalam norma itu, ya pasti dia bersitegang antara kepastian hukum, antara kemanfaatan, antara juga keadilan. Nah, demikian juga dalam teorinya penafsiran sebuah undang-undang itu bercabang teorinya. Oke. Jadi sebagai rekomendasi solusi, kalaulah memang undang-undang ini perlu direvisi, maka seperti saya sampaikan tadi, pemerintah harus menyediakan tiga sedikitnya argumen. Apakah undang-undang ini memang aturannya keliru? Ataukah undang-undang ini sudah tidak relevan? Atau ada yang mau dimasukkan sesuai dengan perkembangan zaman? Tapi kalau alasannya misalnya ini harus direvisi karena ada 27 ayat 3 masih mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Ya, itu sudah berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bilang norma dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Gitu loh. Oke. Lalu apalagi yang kontroversial, kesusilaan, ujaran kebencian, begitu loh. Oleh karenanya, ya, kita mendorong ini kalau soal penafsiran di dalam praktik hukum dan penegakan hukum, semestinya adalah pedoman yang sama bagi semua hakim, pedoman yang sama bagi semua kejaksaan,
pedoman yang sama dalam Perkapolri tentang apa? Proses penyidikan, yang namanya penyelidikan terkait laporan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE, gitu loh. Ya. Menurut kami itu lebih real, lebih nyata. Contoh, kalau semua kepolisian tafsirnya sama bahwa kalau ada perkara tindak pidana pokok, misalnya pemalsuan, lalu misalnya tindak pokok, misalnya kemarin nih sertifikat nih Pak Leles Ya. yang dialami keluarganya Pak Dino, Pak Tijalal, Ya. itu laporan terkait dengan penghinaannya itu harusnya stop dulu laporannya, menunggu hasil proses penyidikan pemalsuan sertifikat itu. Kalau memang terbukti yang dituduhkan dalam Twitter Pak Dino itu adalah memang terlibat dalam tindak pidana, itu nggak relevan lagi yang namanya penghinaan atau pencemaran nama baik, kan begitu. Ya. Maka hal-hal ini harus satu visi, satu pedoman, satu cara pikir, satu panduan bagi aparat penegak hukum. Begitu loh Pak. Oke, saya kira luar biasa. Ini penjelasan real yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, dan mungkin nanti perubahan-perubahan yang tidak perlu, mungkin usulan dari para pakar hukum di Peradi dan seterusnya ini bisa dicermati oleh pemerintah. Saya kira teruskan bagaimana Pak Rona. Ini saya mau tanya Pak. Jadi ada wacana dari Presiden Jokowi untuk perombakan atau revisi UU Undang-Undang ITE tadi yang Bapak bilang juga. Lalu ini apa alasannya dan mengapa perlu ada perombakan ini Pak? Jadi kalau kita bicara konteks revisi undang-undang, tentu yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah naskah akademisnya, pembahasannya dilakukan secara baik, kan begitu. Kalau memang diperlukan revisi, maka prosesnya itu pemerintah dan atau pembentuk undang-undang mesti menyiapkan naskah akademik yang kuat. Kenapa itu harus direvisi? Yang kedua, dalam proses pembahasannya sebaiknya melibatkan sepenuhnya dan seluas-luasnya partisipasi masyarakat. Diundang akademisi, diundang Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai representasi dari organisasi advokat, diundang yang namanya pernah menjadi pelapor, pernah jadi terlapor, pernah jadi proses itu pernah dilalui. Nah, jadi tentu apapun yang diinisiatif pemerintah baik, tentu kita dukung, Namun tentu kita menunggu apa sebenarnya di balik itu, clear and legal, clear and reasonable legal ground namanya. Harus dia dasar hukumnya jelas dan berdasar hukum. Nah, sambil menunggu yang Pak Jokowi bilang, kami mengusulkan kalau dia soalnya dalam penafsiran, maka dibuat pedoman untuk tidak berbeda-beda penafsirannya di antara penegak hukum. Itu masukan kami. Baik Pak, kalau untuk siapa saja kira-kira atau badan mana saja yang diberikan hak untuk melakukan perombakan ini Pak? Kalau soal pembentukan undang-undang secara konstitusi itu dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Itulah terminologi istilah pembentuk undang-undang. Jadi undang-undang kita itu dibuat oleh DPR dan pemerintah. Tapi dalam pembuatannya bisa ada rapat dengar rapat umum dengar pendapat. Masyarakat dilibatkan, Pak Lele sebagai seorang yang tokoh masyarakat diundang misalnya untuk mendengarkan apa masukan Pak Lele misalnya. Oke.
Terima kasih. Saya akan menanyakan supaya masyarakat ini juga tidak kebingungan. Tadi sebetulnya Bapak Zen tadi sudah menjelaskan contoh Dino Patijalal yang punya kasus penggelapan tanah, mafia tanah itu. Mungkin bisa dijelaskan dengan semaraknya lapor-melapor ini, Bapak. Tadi saya ada pencerahan sedikit. Kalau Dino Patijalal itu di pencemaran nama baik harus selesai dulu masalah tanah yang penggelapannya itu. Kalau itu selesai baru itu bisa di pencemaran tadi bisa diteruskan tadi. Mungkin yang lain bagaimana? Bapak sebagai orang praktisi hukum yang paham betul di lapangan, seluk-beluknya mengelola orang-orang untuk menyelesaikan hukum itu sendiri, bisa memberikan pencerahan kalau ada yang lapor-melapor itu tingkatannya bagaimana agar supaya masyarakat juga melek hukum juga, Bapak. Jadi kalau laporan polisi ya dalam hukum acara, kalau ada peristiwa dan kalau ada tindak pidana, bagilah dalam hukum acara itu ya ada delik pidana umum, ada delik aduan. Kalau dalam kasus misalnya kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, itu adalah delik aduan. Siapa yang merasa dirugikan, maka dia bisa melapor. Pertanyaan, kalau saya melaporkan Pak Leles, misalnya, karena Pak Leles menghina saya, dalam laporan atau dalam media, ya, saya menuduh Pak Leles. Sementara dari Pak Leles karena merasa dituduh dilaporkan balik, kan begitu? Ya. Itulah yang dianggap namanya saling melapor. Ya. Nah, disinilah peran aparat kepolisian. Kalau sama-sama ya melapor, maka peristiwa yang terjadi dulu yang harusnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Begitu loh. Dibuktikan dulu memang ada peristiwa pidana atau memang ada tindak pidananya untuk laporan yang pertama datang. Tapi kalau laporan yang pertama datang ternyata tidak ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau tidak ada dugaan peristiwa pidananya, maka bisa beralih dengan laporan yang kedua tadi. Tapi kalau juga laporan yang kedua itu ternyata tidak ada bukti permulaan yang cukup, case close. Nah, hati-hati dua orang ini ya kan, selesaikanlah, jangan pakai aparat penegak hukum. Bicara baik-baik, karena ada yang disebut dengan retributive justice namanya. Kalau perkara-perkara yang kecil, biaya negara ini terlalu banyak digunakan orang, ya, karena salah beradu mulut, ya keluar biaya APBN. Nah, ini juga perlu pedoman, itulah kenapa saya bilang perlu pedoman. Masa orang ribut, saling ya kan di media, ya kan dibebankan anggarannya kepada negara. Nah, inilah perlu pedoman. Sebenarnya apa, perkara apa yang wajib dan prioritas untuk ditindaklanjuti, begitu. Oke. Ya, saya kira ini bisa mencerahkan masyarakat banyak untuk kepentingan hukum. Kadang-kadang kami orang awam pun ada kesulitan untuk mencerna bagaimana lapor-melapor ini terus meresahkan antara kita. Kadang-kadang sebenarnya iseng-iseng di WA, iseng-iseng itu aja sudah jadi problem untuk dilaporkan dan melaporkan. Oleh sebab itu, pencerahan yang dari Bapak Dr. Patra Zen yang luar biasa ini bisa membuat kita lebih bermanfaat dan seterusnya kita bisa mengkaji yang lebih baik. Itulah kira-kira. Dan ya, mangga. Kan melulu
ya kita bicara pidana itu pidana yang namanya penjara, tidak. Undang-undang ITE kita aja itu sudah bilang pidananya itu dan atau penjara dan atau denda. Saya lebih setuju kalau yang namanya penghinaan, yang namanya pencemaran nama baik, ya kan, itu dihukum denda orang itu. Dendanya tuh betul-betul bisa dieksekusi. Jadi kalau orang ngomong sembarangan dan betul delik penghinaan, dihukum, ya kan 2 miliar, kalau enggak dipidana kurungan atau penjara. Orang hati-hati ngomong Pak Leles kalau hukuman dendanya sampai 2 miliar, 3 miliar. Terjual ruko, toko. Nah, jadi hati-hati nanti orang. Medsos, hati-hati. Kenapa? Dendanya sangat tinggi. Kalau terbukti ternyata memang ada unsur pidananya. Nah, itu salah satu opsinya. Ya. Baik, oke. Tapi ini kita juga ada komentar dari netizen, barangkali kita bisa lihat. Ya. Ini dari Usop Review. Kalau pengadilan salah, berarti undang-undangnya yang banyak multitafsir dong. Selanjutnya dari Elang Nusantara. Saya pengen komen keras, tapi nanti aja kalau undang-undang ITE-nya sudah direvisi. Nah ini untuk Bapak, kira-kira ada tanggapannya Pak? Dari tadi komen-komen netizen. Jadi kita bicara dalam konteks apakah undang-undang itu ya ada pasalnya yang salah atau keliru, maka kita revisi. Atau sudah tidak relevan, undang-undang atau aturannya itu ya dibuat di zaman Belanda, makanya direvisi. Atau ada memang hal-hal yang perlu dimasukkan, seperti yang saya bilang tadi, di dalam Undang-Undang 11 tahun 2008 tidak dimasukkan ketentuan tentang the right to be forgotten. Sementara di dunia lain diatur. Maka Undang-Undang ITE kita direvisi menjadi Undang-Undang 19 2016 dengan memasukkan satu klausula baru. Ya. Oke. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau memang mau direvisi, masyarakat mau tahu naskah akademiknya seperti apa, pembahasannya nanti melibatkan masyarakat luas-luasnya. Tetapi kalau kita bicara soal tafsir, tentu bergantung pada siapa yang menafsirkan. Nah, dalam konteks penegakan hukum, maka kita merekomendasikan ada satu pedoman, ada satu aturan, ada satu petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian Republik Indonesia. Supaya apa? Aparat penegak hukumnya ya tidak banyak tafsirannya, dia mengacu pada pedoman itu. Sebagai contoh, dalam perkara PKPU dan kepailitan banyak juga pasal-pasal Undang-Undang 37 2004 yang ditafsirkan berbeda-beda. Karena tafsirnya berbeda-beda, maka Mahkamah Agung membuat pedoman. Begitu loh. Baik maksudnya. Bapak. Terima kasih banyak Bapak telah berbincang dengan kami. Nah selanjutnya kita sudah saja acara kami ini. Terima kasih banyak telah menonton acara L2 Show bersama saya Rona sebagai co-host dan juga Bapak Mantik kita Lelis Sudarmanto. Mudah-mudahan terus semangat, selamat menyaksikan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.